Setiap dari kita tanpa terkecuali terlahir dengan seperangkat hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk berpendapat, dan masih banyak lagi. Ini adalah hak asasi manusia, anugerah yang melekat pada diri kita sejak lahir. Disinilah kita berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia. Secara sederhana, pelanggaran HAM adalah setiap tindakan baik yang disengaja atau bahkan karena kelalaiannya secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau bahkan mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang. Pelanggaran ini bisa dilakukan oleh siapa saja, seperti individu, kelompok, atau bahkan oleh aparat negara. Bayangkan dampaknya: penderitaan fisik dan mental, hilangnya kebebasan, kerugian material, hingga yang paling parah, hilangnya nyawa. Semua ini menimbulkan luka yang dalam dan menciptakan ketidakadilan. Pelanggaran HAM punya dua wajah utama berdasarkan tingkat keseriusannya. Pertama, pelanggaran HAM berat. Ini adalah kejahatan luar biasa dan dampak dan cakupannya sangat masif dan brutal. Diakui oleh hukum internasional. Ada dua jenis utama. Pertama, genosida, yaitu upaya untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Contohnya, pembunuhan anggota kelompok atau menciptakan kondisi hidup yang bertujuan untuk kemusnahan mereka. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan luas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Ini bisa berupa pembunuhan massal, perbudakan, penyiksaan, hingga penghilangan orang secara paksa. Tindakan-tindakan ini seringkali terencana dan dilakukan dalam skala besar. There are many human rights violations. Also, the name of it, many. It does not meaning that that is the impact is not important for that victim. These forms are violations that we may encounter more often in everyday life. Example: include less servers physically oppose defamation of preventing someone from having the right to freedom of option and expression. These violations style harem aboriginal freedom and dignity. Lalu, apa yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM ini? Ada begitu banyak faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Dari dalam diri individu atau kelompok, seringkali disebabkan oleh sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri atau rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM, serta sikap intoleransi terhadap perbedaan. Dari luar, penyebab utamanya ialah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki wewenang, juga ketidaktegasan hukum yang membuat pelaku merasa tidak jerah dan tak ada keadilan bagi korban. Tak hanya itu, kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar juga bisa memicu konflik serta diskriminasi yang berujung pada pelanggaran HAM, serta struktur politik atau hukum yang cenderung represif dan menekankan kebebasan. Tapi ada harapan. Melindungi dan menegaskan HAM adalah tanggung jawab kita bersama. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan. Di Indonesia, kita punya Komnas HAM yang bertugas menyelidiki, memantau, serta memediasi kasus-kasus. Ada juga Pengadilan HAM yang mengadili pelanggaran berat dan undang-undang yang menjadi landasan hukum kita. Setiap suara, setiap tindakan bisa membawa perbedaan besar.
Dengan memahami, menghormati, dan membela hak asasi manusia, kita berkontribusi menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi bagi semua. Mari kita jadikan nilai-nilai HAM sebagai panduan dalam setiap langkah kita.